di sebuah rumah megah. Angin hanya berbisik pelan, tapi ketika sang ayah naik ke lantai atas, ranjang bayi itu kosong. Dan dari situlah mimpi buruk ini dimulai. Inilah kisah penculikan yang paling menghebohkan di Amerika pada tahun 1932. Udara dingin menyelimuti Hopewell, New Jersey, malam itu. Tanggal 1 Maret tahun 1932, cahaya bulan berkilau samar di antara ranting-ranting pohon yang meranggas. Sementara rumah megah milik Charles Lindbergh berdiri gagah di puncak bukit kecil, terpencil, dan sunyi. Rumah itu baru selesai dibangun beberapa bulan lalu, tempat perlindungan keluarga Lindbergh dari hiruk-pikuk kota besar. Di ruang tamu, Charles Lindbergh, pahlawan nasional yang dipuja karena penerbangan solonya melintasi Samudra Atlantik, duduk membaca surat kabar. Di sampingnya, istrinya, Anne Morrow Lindbergh, yang sedang hamil anak kedua, sesekali memandang ke arah jam dinding. Di lantai atas, putra mereka yang baru berusia 20 bulan, Charles Augustus Lindbergh Jr., tengah tertidur lelap di ranjang bayi. Pukul 7:30, Anne naik ke kamar bayi untuk memastikan putranya hangat. Ia merapikan selimut di tubuh mungil itu, lalu menutup jendela agar udara musim semi yang dingin tidak masuk. Tak ada yang terlihat aneh, tak ada suara-suara mencurigakan di luar. Ia turun kembali ke bawah, bergabung dengan Charles untuk makan malam. Sekitar pukul 9:30 malam, Betty Gow, pengasuh keluarga, naik ke lantai atas untuk mengecek bayi. Saat membuka pintu kamar, Betty terpaku. Ranjang bayi itu kosong. Selimut yang biasanya membungkus tubuh mungil Charles Jr. tergeletak berantakan di lantai. Betty berteriak memanggil kedua majikannya. Suaranya menggema di seluruh rumah. Charles yang mendengar teriakan itu segera melompat dari kursinya dan berlari ke lantai atas. Langkah kakinya berat dan cepat. Saat memasuki kamar bayi, matanya langsung tertuju pada tempat tidur bayi yang kosong dan jendela yang kini terbuka sedikit. Tirai tipis melambai-lambai, ditiup angin malam. Seketika ia menyadari kalau sesuatu telah terjadi pada putranya. Charles bergegas memeriksa seluruh kamar, setiap sudut rumah, memerintahkan para pelayan juga melakukan hal yang sama. Namun anaknya tak ditemukan. Di ambang jendela, ia melihat sesuatu. Secari kertas terlipat rapi. Tulisan tangan di kertas itu kasar dan penuh ejaan aneh. Surat itu berbunyi, "Tuan yang terhormat, siapkan uang tebusan sebesar $50.000. Pecahkan menjadi $25.000 dalam pecahan $20, $15.000 dalam pecahan $10, dan $10.000 dalam pecahan $5. Dalam 2 hingga 4 hari kami akan memberitahu di mana Anda harus menyerahkan uang tersebut. Kami memperingatkan Anda untuk tidak memberitahu publik atau polisi. Anak itu dalam perawatan yang baik." Tanda pada semua surat berikutnya adalah tanda tangan dan 3 lubang. Di bawah surat itu, ada secari kertas lagi yang terdapat simbol lingkaran hitam dengan 2 lubang kecil dan sebuah tanda garis. Itu adalah tanda resmi para penculik. Charles Lindbergh segera menghubungi polisi. Namun, berita penculikan bayi pahlawan Amerika itu bocor ke media dalam hitungan jam. Wartawan menyerbu rumah Lindbergh, lampu kamera berkilatan, dan halaman depan rumah dipenuhi suara-suara gaduh. Polisi yang menyisir lokasi menemukan sebuah tangga kayu darurat di bawah jendela kamar bayi. Tangga itu terlihat patah di salah satu sisinya, seolah-olah penculik menjatuhkannya saat turun. Di tanah yang basah, jejak sepatu samar tertinggal di lumpur. Namun tidak ada saksi yang melihat orang asing mendekati rumah malam itu. Aneh, karena anjing penjaga keluarga yang biasanya sangat peka tidak menggonggong sedikit pun. Hari demi hari berlalu, Lindbergh menerima beberapa surat lanjutan dari penculik. Mereka menaikkan jumlah uang tebusan menjadi $70.000 dan memberikan instruksi rinci mengenai tempat penyerahan uang. Surat-surat itu terus datang, semuanya dengan simbol lingkaran yang sama. Pada tanggal 12 Mei tahun 1932, lebih dari 2 bulan setelah penculikan, seorang sopir truk yang sedang mengendarai truknya di jalan kecil di hutan, sekitar 6 km dari rumah Lindbergh,
menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di semak-semak, ia melihat tubuh kecil yang sudah membusuk. Tubuh itu adalah seorang bayi, dengan tengkorak yang retak parah. Pakaian yang melekat padanya cocok dengan yang dikenakan Charles Jr. malam itu. Seluruh Amerika berduka. Foto Charles Jr. dengan mata bulat dan rambut keemasan memenuhi halaman depan surat kabar di seluruh negeri. Namun, penyelidikan masih belum membuahkan hasil hingga berbulan-bulan. Hampir setahun kemudian, pada September tahun 1934, petunjuk besar muncul. Salah satu uang tebusan, $10 digunakan untuk membeli bensin di New York. Polisi melacak uang itu hingga ke seorang imigran Jerman bernama Bruno Richard Hauptmann, tukang kayu yang tinggal di Bronx. Di garasi Hauptmann, polisi menemukan lebih banyak uang tebusan senilai $14.000 di rumahnya. Papan kayu yang ditemukan cocok dengan kayu pada tangga buatan di rumah Lindbergh. Hauptmann ditangkap dan diadili pada tahun 1935. Persidangan itu menjadi tontonan publik dan dijuluki persidangan abad ini. Ribuan orang memadati ruang sidang. Media menggali setiap detail kehidupan Hauptmann. Hauptmann bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Ia mengaku menemukan uang tebusan itu ditinggalkan oleh seorang teman lama yang telah kembali ke Jerman. Namun juri tidak mempercayainya. Hauptmann divonis bersalah atas penculikan dan pembunuhan Charles Jr. Pada 3 April tahun 1936, Bruno Hauptmann dijatuhi hukuman dieksekusi di atas kursi listrik. Namun, Hauptmann tetap tidak mengakui kalau dirinya penculik bayi Charles. Hingga Hauptmann dieksekusi, motif penculikan itu tetap jadi misteri yang memicu perdebatan. Jaksa menuduh bahwa Hauptmann ingin mendapatkan uang tebusan demi kehidupan mewah. Ia adalah tukang kayu biasa dengan penghasilan pas-pasan, tetapi setelah penculikan, ia tiba-tiba berhenti bekerja dan mulai membeli barang-barang mahal. Saksi juga mengaitkannya dengan jejak kayu yang digunakan membuat tangga, yang hanya bisa dikerjakan oleh seorang tukang kayu berpengalaman. Namun, teori lain muncul dari para peneliti dan pengacara yang meragukan vonis tersebut. Beberapa percaya Hauptmann hanya kambing hitam, sementara dalang sebenarnya lolos. Ada pula spekulasi tentang orang dalam yang membantu penculik, sebab rumah Lindbergh terpencil dan sulit diakses tanpa pengetahuan khusus. Motif yang paling diterima adalah penculikan untuk uang yang berakhir tragis karena bayi Charles Jr. mungkin jatuh dari tangga darurat saat diculik, menyebabkan kematiannya. Penculik panik, namun tetap melanjutkan permainan uang tebusan. Meski Hauptmann dihukum mati, banyak orang hingga kini masih bertanya-tanya, apakah benar ia yang melakukan semuanya sendirian, atau ada misteri yang masih tersembunyi dalam kasus ini? Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.